Oke, penonton hukum di lapangan, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas masih terkait dengan pertambangan, yaitu kesalahan fatal perusahaan saat menghadapi konflik dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perusahaan merasa sudah benar secara hukum, tapi tetap masih saja mengalami konflik dengan masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali ada kesalahan-kesalahan mendasar yang tidak disadari atau tidak didasari. Nah, saya kawali dan ini hukum di lapangan. Dalam praktik di lapangan, konflik tidak selalu terjadi karena pelanggaran hukum. Justru sering terjadi karena cara menghadapi masyarakat yang kurang tepat. Kesalahan pertama adalah merasa cukup dengan izin yang dimilikinya. Perusahaan berpikir selama sudah mempunyai atau memiliki izin, maka semua aman. Padahal legalitas tidak selalu berarti diterima secara sosial. Seperti di video sebelumnya bahwa legal belum tentu legitimate atau legitimasi. Legalitas tidak selalu berarti diterima secara sosial, dan ketika legitimasi sosial ini tidak ada, tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka konflik hampir pasti akan muncul. Nah, kesalahan kedua adalah komunikasi yang tidak terbuka, tidak transparan. Informasi yang tidak jelas atau bahkan tidak disampaikan sama sekali. Dan ini memunculkan kecurigaan oleh masyarakat itu sendiri. Dan dari kecurigaan itu, konflik bisa berkembang dengan sangat cepat. Bahwa perusahaan tentunya sudah punya dokumen social mapping harusnya. Berapa tingkat exposure dari sebuah berita, sebuah kabar, sebuah impact dari komunikasi bisa menyebar di masyarakat. Harusnya itu sudah disadari sejak awal. Atau bahkan mungkin dasar-dasar ini tidak disadari oleh perusahaan gitu ya. Nah, kesalahan berikutnya adalah tidak melibatkan tokoh masyarakat. Padahal dalam banyak kasus, tokoh lokal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, kenyamanan operasional perusahaan. Ketika mereka tidak dilibatkan, maka perusahaan kehilangan jembatan komunikasi. Tidak mungkin orang-orang yang dari luar daerah yang dipercaya untuk menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat setempat itu mampu menyerap atau menginterpretasi bahasa lokal yang biasanya digunakan. Nah, inilah gunanya tokoh-tokoh masyarakat setempat, yaitu agar bisa menjelaskan, bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari perusahaan dengan bahasa, dengan culture, dengan budaya masyarakat setempat. Nah, terkait dengan itu, pendekatan yang biasanya dilakukan itu terlalu represif. Seringkali justru memperburuk keadaan. Karena masyarakat tidak hanya melihat tindakan, tapi juga merasakan perlakuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, konflik tidak hanya melibatkan masyarakat, ada juga pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Nah, ketika pihak-pihak masyarakat ini sudah disusupi, sudah ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan lain dengan perusahaan, dompleng. Nah, ini sudah akan makin runyam.
Jika perusahaan tidak memahami dinamika tersebut, maka penyelesaian akan menjadi sangat kurang baik, akan sulit bahkan. Dalam pengalaman saya, perusahaan yang berhasil mengelola konflik bukan yang paling kuat secara hukum, tapi yang paling mampu membangun kepercayaan. Ya, trust itu penting. Konflik bukan hanya soal siapa yang benar, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, memahaminya, menyampaikannya, dan mengkomunikasikan dengan warga atau dengan masyarakat. Dan seringkali kesalahan kecil di awal itu bisa menjadi konflik besar di kemudian hari. Nah, menurut Anda, apa nih kesalahan yang paling sering dilakukan perusahaan dalam menghadapi masyarakat? Nah, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Nanti akan kita bahas, dan kalau bisa saya balas satu persatu nanti. Oke, terima kasih sudah menonton channel Hukum di Lapangan. Karena hukum bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, and like channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.